Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Saraswati dari jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan putusan hakim pada peradilan tata usaha negara. Tugasnya saya buat untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Oke, langsung saja. Yang pertama, putusan yang pertama ialah putusan yang gugatannya ditolak. Gugatan ditolak karena biasanya penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, sementara pihak tergugat mampu mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil jawabannya. Maka dengan hal ini, gugatan yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh majelis hakim. Mengutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyebutkan bahwasanya dalam perkara tata usaha negara dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat waktu atau jika penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar ini, terhadap perkara tata usaha negara yang demikian, gugatannya dinyatakan ditolak. Selanjutnya adalah berupa putusan yang gugatannya dikabulkan. Yang pertama, gugatan dikabulkan terkait dengan terdapat dua bentuk. Bentuk pertama yaitu gugatan dikabulkan seluruhnya, di mana pada dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat setelah melalui proses persidangan dapat diterima oleh majelis hakim dan dikabulkan seluruhnya. Kedua, berupa putusan gugatan yang dikabulkan sebagian. Semuanya tergantung dari pertimbangan hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa yang diajukan kepadanya. Selanjutnya, dalam hal ini, apabila hakim dalam proses persidangan dan dalam proses berperkara berpendapat bahwa ada beberapa dari dalil-dalil gugatan yang tidak dapat dikabulkan, maka hakim tidak akan mengabulkan dalil gugatan tersebut dan hanya mengabulkan dalil-dalil gugatan yang dianggap benar dan sesuai serta dapat dikabulkan. Dalam hal ini, penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan dikabulkan. Untuk selanjutnya ada putusan gugatan yang tidak diterima. Sebelum dalam hal putusan ini, gugatan bahkan sudah ditolak atau tidak diterima sebelum proses persidangan berlangsung. Hal-hal yang memicu hal tersebut adalah yang pertama, karena gugatan yang diajukan melewati tenggang waktu. Tenggang waktu pengajuan adalah 90 hari berdasarkan dengan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang selanjutnya, gugatan yang diajukan oleh penggugat bersifat prematur atau di mana gugatan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan administratif yang telah ditentukan sebagaimana dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, gugatan tidak diterima karena penggugat bukanlah subjek hukum yang berkepentingan. Sebagaimana pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan yang dapat mengajukan gugatan. Maka pihak-pihak dari selain hal yang sudah disebutkan tersebut tidak dapat mengajukan gugatan dalam ranah peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, putusan gugatan yang tidak diterima juga berkaitan dengan bukan perkara yang merupakan kewenangan dari peradilan tata usaha negara. Melihat pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu yang dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan satu dalam waktu perang, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal putusan gugatan yang diterima juga termasuk salah satunya di antaranya adalah gugatan yang diajukan adalah salah objek, di mana pada persidangan ini ada yang namanya tahapan pemeriksaan persiapan hakim, di mana pada tahap ini hakim akan memberi saran pada penggugat mengenai hal-hal yang diperlukan terkait dengan surat-surat gugatannya, pasal atau dalil-dalil gugatannya.
Selanjutnya yaitu putusan yang gugatan yang tidak diterima yaitu terkait gugatan nebis in idem, di mana menyangkut gugatan yang sebelumnya pernah diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Jadi di mana apabila ada seseorang badan atau perseorangan mengajukan sebuah perkara yang di mana ternyata sebelumnya perkara tersebut sudah pernah diajukan dan juga diputus, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam persidangan. Selanjutnya adalah macam-macam putusan yang adalah putusan gugatan gugur, di mana pada putusan gugator ini berdasarkan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa dalam hal penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali dipanggil dengan patut gugatan menyatakan gugur dan penggugat harus membayar biaya perkara. Oleh karena pihak penggugat tidak hadir pada persidangan, maka putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa gugatan gugur. Maka dari itu diwajibkan kepada para penggugat untuk senantiasa hadir dalam proses persidangan apabila ingin dalil-dalil gugatannya dikabulkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang terakhir adalah putusan sela, di mana putusan sela ini ya dilakukan sebelum putusan akhir yang menyangkut adanya pihak yang berkepentingan masuk dalam sengketa. Pihak ketiga ini masuk untuk membela hak-haknya yang tadi juga termasuk dalam perkara yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.